Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, hari ke-18 dari 30 hari bersuara. Akhirnya kita sampai ke topik yang gua suka, yaitu makanan atau minuman. Ngomongin makanan atau minuman, film makanan lah ya yang akan kita bahas kali ini. Film rekomendasi tentang makanan, gua pilih dua. Pertama ada Ratatouille, kedua Chef. Chef, pardon my English. Oke, pertama kita akan bahas Ratatouille. Ratatouille ini adalah film animasi dari Pixar yang dirilis tahun 2007 dan didistribusikan oleh Walt Disney Pictures. Film ini menceritakan tentang seekor tikus bernama Remy yang punya mimpi untuk jadi chef atau juru masak di restoran Prancis. Namun keinginan tersebut sepertinya nggak mungkin terjadi ya, karena seekor tikus yang mana jorok itu berbanding terbalik dengan kehigienisan tempat makan, apalagi dapur restoran Perancis gitu. Suatu ketika terjadi hujan lebat hingga akhirnya Remy terbawa arus dari gorong-gorong sebuah desa hingga sampai di kota Paris. Nah, ketika dia sampai di kota Paris, dia sadar ternyata di atasnya dia itu ada restoran salah satu chef terkenal di Prancis, yaitu Auguste Gusteau. Nah, si Remy ini waktu di desa itu sering nonton televisi yang menampilkan restorannya si Auguste Gusteau. Makanya ketika dia muncul di depan restoran Auguste Gusteau tuh kayak what a miracle gitu. Terus karena dia kebiasaan nonton si Auguste Gusteau di TV, dia akhirnya mengerti soal rasa dan cara mengolah makanan secara nggak langsung. Ya namanya juga film ya, dan film kartun, animasi imajinasi kayak gini, ya imajinasi pembuatnya ya bebas. Oke, lanjut. Jadi pas udah di depan restorannya si Auguste Gusteau, dia akhirnya masuk ke restoran itu untuk ya ngeliat-liat gitu. Tapi secara nggak sengaja dia ditemuin sama seorang janitor atau tukang sampah yang baru direkrut di restoran itu, yang bernama Linguini. Nah, si Linguini ini ketika ngelihat seekor tikus di dapur, dia mencoba menyelamatkan untuk membuang dibanding membunuh di tempat gitu loh. Karena ya kalau membunuh di tempat logikanya kan beresinnya repot ya. Terus alih-alih dia ngebuang si Remy, ternyata malah dipiara sama si Linguini. Suatu pagi Linguini terbangun dan ngeliat, loh kok ada makanan di meja gua. Dan ternyata yang buat itu si Remy, seekor tikus yang pinter masak. Nah, karena kepiawaiannya si Remy dalam memasak, akhirnya dimanfaatin nih sama si Linguini untuk menuntun, untuk milih bahan-bahan ketika mau masak dan memberitahukan caranya memasak. Nah, cara memasaknya ini unik banget. Jadi si Remy bakal ditaruh di kepalanya Linguini dan dia akan menggerakkan Linguini seperti robot. Nah, dengan cara itu Linguini akhirnya diterima menjadi seorang chef di restorannya Auguste Gusteau. Tapi ceritanya nggak sampai di situ. Konflik baru dimulai ketika nama Linguini besar dan terkenal hingga akhirnya keluarga si Remy datang ke kota Paris dan mulai dalam tanda kutip malakin Remy gitu untuk minta makanan. Nah, kayak apa petualangan Linguini dan Remy untuk menyelesaikan masalah? Dan apakah mereka akan berakhir jujur? Apakah Remy akhirnya bisa menjadi chef seperti yang ia impikan? Tonton aja Ratatouille di video on demand kesayangan kalian. Oke, next. Lanjut kita bahas tentang film Chef. Film Chef ini rilis pada tahun 2017,
disutradarai oleh Jon Favreau yang mana dia juga menjadi peran utamanya sebagai Chef Carl Casper. Oke, mungkin aja langsung kita bahas ke jalan ceritanya. Jadi Chef Carl Casper ini adalah seorang chef di restoran fine dining yang punya model makanan terdiri dari beberapa course menu. Biasanya tuh terdiri dari minimal 3 course menu, appetizer, terus hidangan utama sama dessert. Nah, si Carl Casper ini dia sebenarnya punya idealisme untuk terus berinovasi akan makanan, tapi tempat dia bekerja, restoran ini tuh pengennya gaya klasik. Sampai suatu saat si Carl Casper harus menghidangkan makanan untuk seorang food critic yang punya blog dan Twitter dengan followers cukup banyak. Karena keinginan si restoran owner untuk tetap stay di menu klasik, ya si Carl pun menyerah untuk tetap menggunakan menu klasik. Hingga akhirnya kritikan dari si blogger ini rilis dan dia punya kritikan yang agak pedas dan kurang enak didengar. Bikin baper lah basically. Dari situ si Carl Casper mulai kayak konfront si food critic ini via sosial media Twitter. Dan out of nowhere ternyata tweetnya viral. Seperti selayaknya dampak keviralan di dunia nyata gitu, Carl Casper ini kena dampak. Waktu itu dia kayak disuruh untuk tidak datang ke restoran dulu, atau bahasa gampangnya diskors lah ya, sama si restoran owner. Dan ternyata di tweetnya itu si Carl Casper ini lagi mau ngajak rematch, yang mana kondisinya ternyata dia di scores waktu mau nge-rematch. Nah, karena kejadian itu Carl Casper naik pitam lah, akhirnya dia ke restoran terus mulai ngekonfront si food critic ini. Dia kayak ngomelin balik si kritikus, terus kayak bikin sebuah adegan mempermalukan si food critic di depan umum gitu. Karena kelakuannya dia yang seperti itu, dia akhirnya dipecat. Karena dia udah dipecat, dia langsung mikir, kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih untuk diri gue. Akhirnya dia mencoba berdamai dengan keadaan dan dia mengontak mantan istrinya untuk pinjem duit atau minta investasi gitu. Nah, dia bukan minta duit ke istrinya, melainkan minta duit ke mantan pacar istrinya yang emang biasa investasi usaha gitu. Tapi si istrinya ini kayak ngasih syarat gitu, oke lo kalau dapat pinjaman lo harus jagain anak kita nih. Karena kan selama ini dia sama gue, cuman untuk beberapa saat gue nggak bisa selalu sama ini anak. Jadi minta tolong ngawasin gitu, istilahnya babysitting lah dia selama liburan musim panas gitu. Nah, karena akhirnya disetujuin dan dia pun akhirnya dapat duit untuk ngebikin usahanya sendiri, dia punya ide untuk bikin food truck. Nah, food trucknya dia ini jualan semacam apa ya, Cuban cuisine gitu, makanan-makanan Cuban. Cuman expertise-nya di sandwich sama yuca fries. Nah, gue kurang tahu yuca fries itu kentang macam apa, pokoknya kentang Kuba lah. Nah, dari situ dia mulai mempersiapkan food trucknya, terus dia akhirnya ngontek temennya dia, Martin, yang jadi show chef di restoran lama. Terus dengan bantuan anaknya Carl Casper dan si Martin sebagai show chef, dia menjalankan usaha food truck tuh dan melakukan semacam road trip dari sisi paling timur hingga ke sisi paling barat negara Amerika Serikat. Dan kerennya adalah ternyata anaknya ini tuh jago sosial media. Dia sering nge-tweet terus bikin video-video Vine ya, karena 2017 waktu itu masih kedengeran lah namanya Vine. Selama perjalanan itu banyak banget temuan-temuan makanan
atau fusion makanan dari bahan-bahan lokal ke sandwich mereka. Terus sebenarnya ini bukan cuman film tentang makanan, tapi film tentang bonding anak ke ayah dan ayah ke anak. Film keluarga lah. Tapi jujur, semua makanan yang ada di Chef itu gue yakin bisa dibikin di rumah karena udah banyak banget tutorialnya di YouTube. Oh iya, gue lupa nyebutin nama-nama pemeran yang ada di film Chef. Nah, pemeran-pemeran yang ada di film Chef ini dimulai dari Jon Favreau yang mana dia juga penulisnya sebagai Carl Casper. Terus ada Sofia Vergara sebagai Ines, mantan istrinya Carl Casper. Terus ada John Leguizamo, ada Scarlett Johansson, ada Dustin Hoffman, ada Michael Pena sebagai Martin atau sous chef di truknya. Terus ada juga penampilan eksklusif atau cameo dari Robert Downey Jr. Sini lucu banget sih. Dan gak hilang ya karakter Iron Man-nya dari Robert Downey di film ini. Gokil. Jadi buat teman-teman yang mau nonton Chef mungkin bisa langsung searching di video on demand kesayangan kalian. Yang ngebetein adalah Chef nggak muncul di Netflix Indonesia. Jadi tolonglah Netflix. Aduh, ini film-film bagus kayak gini, kenapa nggak dibeli sih license-nya buat tayang di Indonesia? Hah, sebel gua. Oke, lanjut kita bahas tentang makanan. Nah, kalau dipikir-pikir tentang makanan nih ya, makanan yang paling gue suka saat ini itu adalah nasi goreng, mie goreng, sama hamburger. Kenapa gue memilih 3 makanan itu? Karena makanan itu bisa gue dapet dimanapun. Kecuali di tempat terpencil sih untuk hamburger. Terus makanan ini tuh simple. Nasi goreng, ya udah lu punya nasi, telur, bawang, garam, lu oseng-oseng jadi gitu ya kan. Terus mie goreng lu tinggal rebus, terus kasih bumbu-bumbu, terus akhirnya lu tirisin, lu hidangin, jadi. Terus hamburger ya udah roti, daging, sayur, lu mix, lu panggang, lu masak lah. Terus lo susun jadi bentuk hamburger. Semudah itu. Gue punya keterikatan antara 3 makanan ini tuh karena dari kecil gue tuh cuman bisa makan nasi telur. Sebenarnya itu mulai dari umur 3 tahun kok gak salah. Jadi umur 1-2 tahun itu gue dijejelin makanan-makanan apa aja yang tentunya dimasak di rumah. Cuman pas gue pindah ke Jakarta, di umur 3 tahun itu gue ngelihat sepupu gue cuman bisa makan nasi sama telur. Terus karena nasi sama telur enak, jadi gue selalu minta itu. Nasi telur dadar lah, nasi telur ceplok lah, nasi telur dadar pakai saus tomat lah, nasi telur orak-arik lah, nasi telur orak-arik gak pakai kecap. Udah gitu-gitu terus setiap hari. Sampai akhirnya gue makan Indomie. Ya udah, jadi ada selingannya tuh. Abis nasi telur dadar, nasi telur orek, malam Indomie. Atau Indomie 2 hari sekali. Terus di umur 6 tahun gue pertama kali makan daging. Gue makan dagingnya burger McDonald's. Dari situ gue suka tuh daging sapi. Akhirnya mulailah gue merambah ke sosis. Nah, dari makan nasi sosis telur, nasi telur lagi, terus mie sosis, terus mie pakai telur atau mie polos atau mie pakai nasi. Itu doang sampai akhirnya gue nyoba nugget. Akhirnya dari umur 7 tahun sampai gue SMA kelas 1, pilihan makanan gue itu cuman 5. Nasi telur, mie telur, mie apapun, terus nasi sosis, nugget, sama kentang, dan hamburger. Ya ada 6 berarti. itu doang. Jadi kalau ke fast food gampang. Lo mau makan apa? Nasi ayam bisa, tapi gue makan nasi sama kulitnya doang. Terus kan McD ada panas spesial, jadi gue makan nasi kulit ayam sama telur. Atau kalau lagi bosan hamburger sama kentang.
Terus kalau lagi camping, lagi kemana, ya udah makannya nasi Indomie atau Indomie telur atau nasi telur. Yang simpel-simpel aja lah pokoknya. Udah gitu murah lagi ya kan. Itu makanan yang gue sebutin barusan adalah makanan yang tumbuh bersama gue hingga gue kelas 1 SMA. Pas di kelas 1 SMA baru pertama kalinya gue nyobain sayur kangkung, dan waktu itu dikombinasi pakai telur dadar dan itu enak banget. Akhirnya setelah gue mulai makan nasi telur dan kangkung, besoknya almarhum bokap gue bikinin itu terus sampai 1 minggu full. Jadi harus ada kangkung, telur, sosis atau nugget kayak gitu. Pilihan makan siang dan makan sore gue kalau udah di rumah. Setelah percobaan ke kangkung, gue mulai merambah ke udang, ke gurame. Meskipun gurame gue nggak bisa makan yang masih ada tulangnya ya. Jadi semua ikan-ikan itu gue harus file gitu. Makanya gue bersyukur banget sama yang ngebawa sushi ke Indonesia. Akhirnya gue bisa makan ikan tanpa takut ketulangan lah pokoknya. Walaupun mentah. Terus makanan yang gue suka lagi itu ada pizza. Entah kenapa gue ngerasa kayak pizza itu makanan yang ajaib. Gue rasa semua orang suka dengan pizza. Orang yang belum pernah nyoba pun sekalinya nyoba pizza itu pasti suka gitu. Ya asalkan dengan rasa klasik ya, bukan rasa-rasa fusion yang ajaib-ajaib itu. Terus kalau lagi ngomongin makanan, apalagi ya? Gue karena tumbuhnya dengan makanan yang itu-itu aja, sebenarnya agak pusing karena makanan yang itu-itu aja itu adalah makanan favorit gue. Intinya kayak gitu. Nah, by the way, apa nih makanan kesukaan lo orang? Sharing lah. Bisa langsung ke DM Instagram gue ya di @irsan56. Oke, segitu aja lah untuk pembahasan makanan kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.